Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Tribun Bastory, edisi Selasa 27 Januari 2026. Seperti biasa ya, Tribuners, di Tribun Bastory kami selalu mengangkat tema-tema menarik bersama narasumber-narasumber yang hebat dan juga inspiratif pastinya. Dan di kesempatan kali ini Tribuners, tema yang akan kita bahas adalah call center 112, tulang punggung pelayanan kegawat daruratan. Nah, Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa pemerintah Kota Ambon terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warganya. Salah satunya yaitu lewat implementasi call center 112 untuk mewujudkan Ambon sebagai smart city atau kota pintar. Nah, lalu seperti apa itu call center 112 dan sejauh ini sudah seperti apa implementasinya? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Insinyur M. Putuhena, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Namun Tribuners, sebelum saya memperkenalkan narasumber saya sore hari ini, saya mau mengingatkan kepada Anda yang mungkin punya pertanyaan seputar tema, silakan aja ditulis di kolom komentar, karena kami live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Jadi sore-sore sambil ngopi dan ngeteh cantik boleh lah ya bergabung bersama kami Tribuners. Langsung saja ya kita sapa, sudah hadir Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, Bapak Dr. Ronald Halekransi. Halo Pak, selamat sore, apa kabar? Selamat sore Mbak Putri, kabar baik. Kabar baik ya Pak. Semangat Selamat ya Pak, udah sore sore tapi masih semangat. Tribuners, semangat Mbak Semangat Putri. dong. Iya, Oke Pak, seperti yang tadi saya sudah singgung di awal ya, sesuai tema kita bahwa call center 112 ini menjadi tulang punggung pelayanan kegawat daruratan, dan ini menjadi salah satu fokus karena termasuk dalam salah satu program dari Pemkot Ambon ya, Pak Wali dan juga Ibu Wali, dalam perwujudan Ambon sebagai smart city. Namun mungkin banyak yang belum tahu apa itu call center 112. Mungkin ya sebagian udah tahu lah ya, tapi iya. untuk sebagian yang belum tahu mungkin Bapak bisa jelaskan dulu apa itu call center 112 dan apa sih urgensinya untuk masyarakat Kota Ambon, Pak? Baik, terima kasih ya Mbak Putri dan semua mitra Tribun Ambon. Yang pertama, Ketong harus bersyukur bahwa hari ini pemerintah memfasilitasi masyarakat lewat sebuah layanan yang tidak biasanya. Ya, tidak biasanya. Kenapa? Karena memang sebelumnya tidak ada, Ya. yaitu panggilan darurat 112. Kalau bicara tentang strategi pelayanan publik, acuan kita adalah Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik, tentang bagaimana pemerintah bertanggung jawab menyiapkan pelayanan dasar. Yes. Nah, salah satu pelayanan dasar yang disiapkan oleh pemerintah adalah menyiapkan pelayanan jasa, termasuk ketersediaan pelayanan barang, termasuk administrasi. Nah, kali ini terkait dengan call center 112 adalah terkait dengan penyediaan pelayanan dasar jasa. Dan itu juga dia berkaitan dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang juga menginstruksikan dan mengamanahkan tentang bagaimana kehadiran negara di tengah kondisi kegawat daruratan. Ya. Nah, ini yang menarik bahwa ada sebuah amanah undang-undang yang pemerintah diwajibkan untuk harus bisa menerjemahkannya dalam pelayanan publik. Nah, terkait dengan itu lalu lewat Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota kemudian melahirkan sebuah kebijakan yang tadi Beta bilang tidak biasanya, menyiapkan sarana komunikasi call center 112 yang ketong launching pada tanggal 8 September 2025 kemarin. Nah, dalam kaitan itu dia sangat relevan sekali dengan salah satu program prioritas Pak Wali Kota dari 17 program prioritas. Nah, ini yang Tribuners semua mungkin tahu. Salah satunya adalah program prioritas ke-13 itu, Mbak Putri, yaitu melanjutkan pembangunan Ambon Smart City. Nah, dalam pendekatan call center 112 ini lalu kemudian dia masuk di dalam dimensi smart governance
dan dimensi smart living. Ya. Bagaimana tata kelola pemerintahan itu ditata, diatur, dikelola secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, lalu kemudian berharap bahwa dia bisa memberikan dampak luas kepada masyarakat. Jadi pelayanan yang responsif. Ya. Nah, kemudian memberikan kenyamanan kepada masyarakat dari sisi livingnya. Ya, bagaimana masyarakat merasakan bahwa pemerintah hadir. Sehingga dalam banyak kesempatan Pak Wali selalu bilang begini, call center 112 ini adalah wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Ya, Nah, benar ini yang sekali. menarik, Mbak Putri. Oke, nah Pak bisa diceritakan juga apa sih keunggulan call center 112 ini untuk masyarakat? Baik, yang menarik begini Bapak, Ibu, dan Mbak Saudara Tribuners sekalian, Mbak Putri, konsep ini, konsep 112 ini secara nasional itu digagas dengan harapan bahwa masyarakat dimudahkan. Ya, masyarakat dimudahkan. Ini prinsipnya. Lalu kemudian pemerintah berharap bahwa satu ketika hanya ada single number emergency call, hanya ada satu nomor panggilan darurat di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Nah, hari ini Ambon termasuk dalam 170 sekian kabupaten kota yang menyelenggarakan panggilan call center 112. Ya, Dan di Kota Maluku Ambon. ini hanya Kota Ambon sendiri Kota ya, Ambon Pak? ya, baru Kota Ambon. Nah, memang keunggulannya banyak, ya, keunggulan call center. Nah, dan karena itu memang masyarakat pertama dimudahkan, lalu kemudian masyarakat perlu tahu bahwa ini dia memenuhi standar internasional. Jadi dia punya proses bisnis, proses arsitektur itu berlaku sama dengan hampir sebagian negara di Indonesia. Jadi kalau Mbak Putri dan Tribuners ke Amerika misalnya, karena sudah terbiasa dengan panggilan call center 112, jadi sampai sana kan pasti panggilnya 112 bukan 911 kan? Iya dong. Tetapi nanti 112 itu panggilan itu masuknya ke 911. Sama orang Amerika yang biasa dengan 911, dia datang ke Indonesia atau ke Ambon, dia tekan 911, masuknya ke 112. Ya, Memang proses bisnisnya sudah didesain sedemikian rupa sehingga di mana saja orang dalam kondisi darurat, nomor darurat daerah wilayahnya yang itu diingat. Nah, itu yang memudahkan masyarakat di Ambon hadir di mana saja, yang diingat hanya nomor 112 sudah cukup, tidak harus mengingat nomor-nomor darurat di Korea atau di mana lagi, termasuk di Amerika misalnya. Kalau ke Jepang, perlu ingat nomor panggilan daruratnya Jepang 112 saja, karena dia sudah proses bisnis didesain sedemikian rupa sehingga bisa dimanfaatkan di mana saja. Oke, apalagi untuk pelupa ya Pak, itu sangat mudah sekali. Lalu kemudian yang berikut bahwa mudah diingat, ya, panggilan 112 mudah diingat. Hari ini setiap instansi kementerian lembaga punya nomor panggilan darurat berbeda sendiri, kan Mbak Putri kan? Tribuners tahu, misalnya kepolisian 110, Kementerian Kesehatan 119, belum Badan Bencana. Ya, sekarang kan? Semuanya udah digabung jadi satu ya Pak ya. Jadi masih tetap hari ini masing-masing dengan layanan daruratnya, ya, sambil adaptasi ke depan, masih proses adaptasi ini. Iya, jadi lalu kemudian keunggulan yang lain bahwa panggilan ini bersifat tidak ada biaya, jadi gratis. Jadi tanpa SIM card pun masyarakat bisa menelepon dan itu terhubung dengan 112. Karena memang dia sudah linear, dia sudah terhubung dengan internet service provider yang ada di Kota Ambon. ISP. Jadi nggak perlu khawatir yang mungkin kartunya udah kadaluarsa karena nggak pernah ngisi pulsa. Pada saat darurat bisa dipakai. Nanti dicoba. Atau layar handphone lagi terkunci, bisa pakai panggilan panggilan darurat saat itu 112 langsung terhubung. Nah, ini keunggulan yang dimiliki oleh 112 karena memang desain nomor ini sederhana dan mudah diingat dengan tujuan bahwa masyarakat bisa mudah mengaksesnya. Dan semua orang bisa mengaksesnya ya Pak? Semua orang bisa mengakses. Begitu Mbak Putri.
Oke, nah ini kan udah 4 bulan lebih sejak diresmikan atau diluncurkan di Kota Ambon. Iya, Nah, sejauh ini implementasinya sudah seperti apa, Pak? Dan sudah berapa banyak masyarakat Kota Ambon yang mengakses layanan call center 112 ini? baik. Mbak Putri dan Mhm. Tribuners sekalian, memang ini tren pengaduannya meningkat. Oke, Dari bulan ke bulan bulan. meningkat. Mhm. Hari ini sampai dengan tanggal 26 kemarin, 26 Januari 2026 itu sudah kurang lebih 596 aduan. Wow, 596 aduan itu dengan klasifikasi yang berbeda. yes. Jadi ada kedaruratan medis, Mhm. kedaruratan keamanan ketertiban, kedaruratan bencana, kedaruratan lainnya, dan salah satu layanan yang disiapkan oleh pemerintah Kota Ambon terkait dengan call center 112 juga, yaitu berkaitan dengan layanan mobil ambulans jenazah. Oke. Ini kan sifatnya bukan darurat, Mbak Mhm, Putri. mhm. Ya, Tetapi tetap dilayani ya? dilayani dan Mhm. itu gratis. Tetapi pelayanannya perlu diinformasikan ke masyarakat Tribuner sekalian bahwa pelayanan mobil ambulans jenazah ini cuma dari hari ini ya, Mhm. disepakati hari ini hanya Ya. dari rumah duka ke tempat pemakaman. Oke. Itu saja. Mhm. Jadi dia yang layani ambil dari rumah sakit lalu bawa ke Mmm. papa punya rumah dulu, habis itu mama punya rumah, habis itu nenek punya rumah. Oh, bukan Agak begitu. repot ya Jadi kalau itu. hanya memudahkan Mhm. masyarakat pelayanan dari rumah duka ke tempat pemakaman. Dan itu Oke. gratis tanpa pungutan biaya apapun dan semua Mhm. difasilitasi oleh pemerintah. Oke. Begitu, Mbak Putri. Nah untuk, rinciannya sendiri Pak, Ya, adakah, data yang Bapak peroleh di daerah manakah dengan laporan tertinggi? mm, Mungkin di kecamatan apa di Kota Ambon ini Pak? baik. Jadi kalau darurat medis sampai hari ini kurang lebih 166 aduan. Yang terbanyak berarti darurat medis ya? Darurat terbanyak itu adalah darurat keamanan ketertiban. Oh. Kurang lebih 253. Mhm. Cukup banyak darurat keamanan ketertiban. Jadi darurat keamanan ketertiban ini dia melayani tentang perkelahian massa, Mmm. kemudian gangguan keamanan, Mhm. kriminalitas, penyalahgunaan minuman keras, lalu kemudian juga KDRT. Yes. Nah, itu jumlahnya cukup besar, kurang lebih 253 aduan ke call Mmm. center 112. Dan tren pertumbuhan pertumbuhan pelaporan itu lebih banyak datangnya dari Kecamatan Sirimau. Oke, Sirimau Kecamatan terbanyak, Sirimau ya? Mbak Putri. Mhm. Sirimau itu terbanyak. Sirimau itu sampai dengan Januari itu 285 laporan. Mmm. Lalu kemudian diikuti oleh Kecamatan Nusaniwe itu 152, lalu kemudian Mhm. yang paling rendah itu Timur Selatan 8 Oke. pengaduan. Oh, 8 ya 8 sejauh saja. ini ya baru, Iya, sudah baru. 4 bulan. Iya, jadi total semua 596 tadi itu. Mmm. Nah, Begitu. oke Pak, ini udah 4 bulan, namun pastinya pemerintah Kota Ambon, utamanya Diskominfo Iya, Sandi nih ya, terus melakukan sosialisasi dong betul. pastinya untuk masyarakat. Nah, seberapa masif sih Diskominfo Sandi melakukan sosialisasi kepada masyarakat? Apakah mungkin juga, pastinya lewat media sosial, bekerja Betul. sama dengan berbagai media, atau juga mungkin ada visit ke berbagai instansi atau ke masyarakat Betul. langsung, ke sekolah-sekolah begitu, Pak? Betul. Jadi Mbak Putri dan Tribuner sekalian, pendekatan untuk mengedukasi dan mensosialisasikan layanan ini ke masyarakat itu ada banyak Mmm. pendekatan. Mhm. Salah satu lewat kanal media sosial. Entah kanal media sosial pemerintah kota, Mhm. tetapi juga kanal media sosial pegawai ASN pemerintah kota. Ya, Mmm. bisa saja begitu. Tetapi juga bisa lewat lewat dinas-dinas teknis yang memberikan layanan itu. Mmm. Misalnya pemadam kebakaran, Ya. bisa juga dinas kesehatan, bisa juga teman-teman DLHP, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, Mhm. teman-teman BPBD, Badan Penanggulangan Bencana. Kemudian bisa juga dari Polresta Pulau Ambon, karena kan bermitra, Iya. PLN, Mhm. BMKG. Nah, mitra-mitra ini bisa menjadi bagian dari sarana sosialisasi. Hari ini Dinas Kominfo menggandeng banyak mitra untuk ini, untuk mensosialisasikan.
Salah satu yang paling efektif yang hari ini kami gunakan adalah menggunakan teman-teman mahasiswa untuk terlibat bersama-sama dalam sosialisasi di sekolah-sekolah. Oke. Iya, itu yang dilakukan. Termasuk juga kami berencana sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman OKP untuk menjadi bagian dari mitra bersama untuk menjadikan ini sebagai materi sosialisasi ke ruang publik. Sehingga makin banyak masyarakat mengetahui informasi tentang sarana komunikasi call center 112, manfaatnya semakin luas. Yes. Ya, toh Mbak Putri, toh Benar manfaatnya sekali, semakin Pak. luas. Begitu. Oke, dan salah satunya ya lewat podcast ini ya, Ya, Pak ya, betul. supaya Tribuners di rumah semua bisa teredukasi Setuju, dan setuju. tersosialisasi dengan baik terhadap Terima pelayanan kasih. call center 112 ini. Nah, Pak, tadi dikatakan sudah ratusan aduan yang masuk nih. 596. Iya, 500-an lebih. Apakah sejauh ini ya, apakah ada panggilan-panggilan yang masuk yang mungkin merupakan panggilan-panggilan iseng atau prank begitu, karena ya Oh dari iya, sekian banyak orang pasti adalah ya iya. orang-orang yang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan layanan ini untuk iseng-iseng aja. Ada Betul. nggak, Pak? Iya, kalau telepon yang hanya untuk melakukan pengecekan bahwa call center beraktivitas atau tidak, Seng, itu banyak. Ada kurang Oh. lebih 200-an di tahun kemarin, dan mereka hanya telepon untuk memastikan bahwa benar apa call center itu pasca di launching 8 September itu berjalan atau Seng. Oh. Dan ya syukur bahwa masih sebatas itu. Memang ada beberapa kejadian itu anak kecil telepon 112, mungkin lihat papa dan mamanya, lalu kemudian dia juga mencoba. Satu ketiga ada anak-anak sekolah, Mbak Putri, dia telepon, lalu ini cerita-cerita lucunya nih. Iya. Dia bilang, tante boleh bantu bikin betam PR kah? Ternyata besok dia mau kumpul PR matematika, jadi sifatnya darurat dan butuh bantuan. Oh, Begitu. astaga. Jadi ternyata juga PR juga butuh penanganan darurat juga. Ya, jadi begitulah, ada cerita-cerita unik, lucu ya. Tapi hari ini tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan call center itu positif. Tren bertumbuh untuk memanfaatkan secara bijak itu jauh lebih baik, lebih tinggi daripada iseng memanfaatkannya. Ya. Nah, memang ketum berharap bahwa Bapak Ibu bisa menggunakan, Tribuners bisa menggunakan sarana call center 112 ini sebagai sarana komunikasi yang digunakan secara bijak. Yes. Karena konsekuensi daripada ketika ketong iseng, ketong main-main, ada orang yang butuh dan itu akan ada korban di sana. Karena ingat bahwa sifat call center panggilan darurat 112 adalah sifatnya darurat. Jadi ketika tidak dilakukan penanganan hari itu akan ada korban jiwa. Sehingga butuh penanganan segera, dan di situ pemerintah menyiapkan jasa layanan kedaruratan. Sehingga Bapak Ibu perlu tahu, Tribuners perlu tahu bahwa yang dilayani itu kedaruratan medis, ya, baik ke penyakit-penyakit tertentu, serangan jantung, ya, sesak nafas akut dan lain-lain, termasuk kecelakaan lalu lintas. Yang memang butuh penanganan yang butuh penanganan tadi cepat, ya. termasuk dengan gangguan keamanan ketertiban, ada konflik ya di lingkungan dan seterusnya yang berpotensi menjadi luas, itu bisa dilaporkan. Nah, begitu Mbak Putri. Jadi memang harus benar-benar masif sekali ya sosialisasi dan edukasi tadi supaya utamanya anak-anak kecil tadi biar paham bahwa Betul. ini hanya dikhususkan untuk hal-hal darurat. Kalau PR tadi nggak termasuk ya. Apalagi lagi disakitin, diputusin sama pacar, oh itu nggak boleh banget dilaporin ke call center 112 ya. Dan sampai Tribuners. baru habis cabut gigit, gigit Saki bilang, katanya tutang Saki bilang darurat ya, padahal baru habis cabut gigi. Oke, berarti memang untuk yang iseng-iseng banget belum ada ya Pak. Iya. Kalau yang lucu-lucu tadi ada. Iya, Nah, betul. tapi kalau misalnya ada yang memang sengaja begitu, oknum-oknum yang nggak punya kerjaan, mau mengerjain aja para pekerja atau tim call center 112, kira-kira ada sanksi nggak sih Pak yang diberikan
untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Iya. ini. Jadi sampai hari ini pendekatan-pendekatan kekeluargaan digunakan. Jadi kalau misalnya ada yang seperti begitu kan nomor mereka terekap tuh. Nah biasanya nanti petugas mengkomunikasikan. Tapi sampai hari ini jarang Mbak Putri. Kita berharap bahwa masyarakat bijaksana untuk memanfaatkannya. Karena keisengan atau kelalaian terhadap pemanfaatan sarana ini berdampak buat orang lain yang membutuhkan sebenarnya. Begitu. Oke, dan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti itu, berarti tim-tim yang bertugas ini pun harus dibekali dengan apa ya, kalau kita bilang kecerdasan emosional yang tinggi begitu ya Pak, Betul, supaya setuju. bisa lebih sabar menghadapi yang kayak gitu-gitu tadi Pak. Kalau yang lucu-lucu masih mending ya mungkin kita ketawa pas mengalami, tapi kalau yang agak menjengkelkan kan harus Betul, sabar dong betul. pastinya Pak. Nah Pak, kita mau tahu juga dong bagaimana mekanisme atau proses pengoperasian call center 112 ini. Jadi Baik. kalau ada keadaan darurat misalnya, apa yang harus dilakukan? Taruhlah contoh ada kebakaran misalnya. Mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan lebih detail supaya Tribuners bisa lebih paham gitu Pak. Jadi sebenarnya sederhana Mbak Putri. Jadi ketika masyarakat yang membutuhkan melakukan panggilan ke call center 112 itu langsung diterima oleh call taker. Jadi kalau call taker menelpon masyarakat, ada mekanisme di situ. Ada mekanisme untuk mengidentifikasi pelapor, termasuk dengan kejadian urgensi kedaruratan yang dilaporkan. Termasuk dengan dampak. Nah, karena identifikasi itu termasuk dampak itu, dia mempengaruhi diseminasi informasi. Apakah diseminasi informasi kebakaran ini hanya kepada pemadam kebakaran saja, atau dia butuh mitra-mitra yang lain? Misalnya, ada korban jiwa berarti ketemu butuh misalnya dinas kesehatan. Ya benar. Misalnya lalu lintas padat waktu saat kejadian. Nah, itu berarti perlu dinas perhubungan. Nah, begitu juga yang lain. Misalnya, oh ternyata kebakaran itu berdampak pada ada pengungsi. Berarti harus ke dinas sosial sama badan bencana. Jadi yang terjadi adalah ketika terjadi satu peristiwa kedaruratan kebencanaan itu, penanganannya itu bersinergi secara kolektif. Jadi pimpinan daerah ketika datang di satu titik lokasi karena laporan call center 112, dia sudah tidak perlu lagi mencari tahu dinas mana yang harus menangani, karena diseminasi informasi itu ke semua dinas yang punya tupoksi berkaitan dengan peristiwa. Gitu. Jadi di situ ada semua dinas kesehatan, pemadam kebakaran, lalu kemudian dinas sosial, BPBD, supaya penanganannya komprehensif sehingga masyarakat tidak berlama-lama mengalami masa kesulitannya. Berarti Begitu. butuh waktu berapa lama Pak untuk bisa merespons panggilan darurat 112 ini, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti secara langsung di lapangan? Iya, baik. Terima kasih Mbak Putri dan Tribuners sekalian. Yang penting begini, bahwa perlu diketahui oleh masyarakat luas bahwa laporan masyarakat ini kan semua orang berharap bahwa bisa segera ditangani. Sehingga aspek yang paling unggul, yang paling penting di sini adalah soal respon time-nya. Iya kan? Orang berharap bahwa ketika sakit, sesak napas, atau serangan jantung, segera harus dinas kesehatan datang. Nah, contoh kejadian kebakaran di depan Santika kemarin. Itu durasi laporan sampai dengan teman-teman petugas pemadam tiba di lokasi itu 9 menit. Cepat sekali ya. Cepat sekali. Tetapi memang ada laporan yang dia butuh koordinasi. Contoh, ada laporan bahwa ada ancaman kabel listrik di atas rumah dan di pohon yang mengancam satu ketika. Ini kan sifatnya belum darurat, tetapi butuh koordinasi lama. Iya kan? Kan butuh dengan PLN tuh memastikan bagaimana mekanisme untuk bisa melepaskan itu atau memotong pohon. Kan ada prosesnya. Sehingga memang tidak semua laporan itu bisa ditindak secara cepat. Atau misalnya untuk darurat tertentu seperti darurat medis. Kejadian yang unik itu pada malam hari misalnya. Kalau malam hari misalnya ada beberapa laporan kedaruratan kesehatan, darurat medis yang
ada pada laporan paling terakhir itu dia pasti akan terjadi delay respon. Yes. Karena apa? Karena laporan pertama dan kedua harus diselesaikan baru mereka akan ke yang ketiga. Iya toh Mbak Putri? Meskipun memang layanan call center 112 ini 24 jam. Betul. Tetapi begini, memang pemerintah kota harus akui bahwa hari ini ada begitu banyak keterbatasan. Yes. Misalnya puskesmas kalau di semua wilayah dia bisa diaktifkan, berarti dia butuh sumber daya manusia dan sarana, prasarana yang memadai. Sehingga pusat bantuannya dia ada paling dekat di wilayahnya. Tetapi hari ini Dinas Kesehatan punya pusat layanan kedaruratan ini ada di Dinas Kesehatan di Valentine. Nah, bayangkan kalau di Valentine itu lalu sementara layani 1 dan 2 di daerah kota, lalu kemudian ada laporan yang di Hatio Besar. Waduh. Nah, ini mempengaruhi respon time tadi. Bahwa tidak semua laporan itu bisa ditindak cepat. Tetapi yang masyarakat harus lihat bahwa komitmen pemerintah kota sudah sangat kuat untuk ada di tengah-tengah. Ya? Harus digarisbawahi bahwa ini komitmen. Bahwa di tengah-tengah keterbatasan infrastruktur sarana prasarana, komitmen pemerintah kota mau melayani masyarakatnya di tengah-tengah kondisi kegawat daruratan. Begitu Mbak Putri. Oke. Nah, Pak, kita tahu ya bahwa segala sesuatu itu pasti ada tantangan atau kendalanya. Nah, sejauh ini apa yang menjadi tantangan atau kendala paling besar selama proses pengimplementasian call center 112 ini, Pak? Iya. Tadi salah satu soal respon time itu kan kendala, bahwa sarana prasarana yang menjadi hal yang penting. Kalau dengan daerah-daerah yang mereka punya fasilitasnya besar seperti Surabaya. Surabaya itu kan semalam dia punya call center itu ada petugas kurang lebih 70 orang. Kalau di Kota Ambon? Kota Ambon 4 orang. Okay. Setiap shift ada 4 orang. Di Surabaya 70 orang. Dan udah dia bisa terima laporan sehari itu 5.000 laporan. Tetapi kelebihannya bahwa di pusat-pusat perbantuan yang paling dekat pada level kecamatan dan kelurahan itu mereka sudah punya semua sarana prasarana pendukung. Jadi di sana sudah ada semua dinas instansi terkait termasuk SAR. Jadi tenaga medis itu sudah ada dokter, sudah ada perawat, sudah ada psikolog. Itu di wilayah perbantuan. Nah, kalau memang mengoptimalkan layanan ini, berarti Kedong harus menyiapkan infrastruktur yang paling dekat dengan masyarakat di wilayah situ. Sehingga respon time-nya bisa lebih cepat. Iya. Nah, itu salah satu kendala. Nah, lalu kemudian yang berikut bahwa basis komunikasi yang digunakan terkait dengan call center 112-nya kan ini kan aplikasi. Ketergantungannya sama apa Mbak Putri? Sama aplikasinya, sama jaringan internetnya. Apalagi kadang-kadang suka lelet juga ya kan Pak? Ini pengaruh. Tapi kami mencoba untuk memfasilitasi call center dengan jaringan sendiri. Ini strategi kan untuk mengoptimalkan sehingga memang kemungkinan errornya kecil. Nah, termasuk misalnya padam lampu, mati listrik, ya PLN. Masih tetap bisa beroperasi ya. Nah, kita berharap bahwa ke depan ini semua bisa diselesaikan. Begitu Mbak Putri. Oke. Nah Pak, kita mau tahu juga seperti apa sih respons masyarakat Kota Ambon sejauh ini sejak diluncurkan program call center 112 ini Pak? Seperti apa antusias masyarakat yang Bapak lihat, mungkin Bapak dengar juga, atau ada yang mungkin menyampaikan secara langsung kepada Bapak? Baik Mbak Putri dan Tribuners, memang ada banyak sekali testimoni yang pasca dibantu oleh call center 112, lalu kemudian teman-teman menyampaikan kesan dan pesannya. Nah, memang ada yang begitu luar biasa memberikan apresiasi karena terbantukan. Ada yang luar biasa menyampaikan bahwa pendampingan misalnya dinas kesehatan pada saat mereka harus berpindah rumah sakit dari rumah sakit, tapi tetap dikawal oleh dinas kesehatan. Artinya bahwa memang ada apresiasi buat pelayanan ini.
Mm. Tetapi harus diakui juga bahwa ada banyak juga yang merasa bahwa dia belum terbantukan secara cepat. Oh, Iya, masalah durasi aja mungkin ya Pak ya. durasi. Lalu kemudian juga berkaitan dengan sifat kedaruratan. Jadi ketika teman-teman call taker itu pada pusat layanan itu dia menerima panggilan, Hmm. aduan, dia melakukan identifikasi. Ada pertanyaan diagnosa di situ untuk Iya. memastikan bahwa pesan yang disampaikan ini sifatnya darurat atau bukan darurat. Iya. Kalau bukan darurat berarti kami masukkan dia pada aduan umum. Bukan Aduan kegawat umum daruratan bukan ya. kegawat darurat. Kalau aduan umum itu sifatnya tidak harus ditangani segera, tapi kan masyarakat kadang maunya harus. Ngotot ya Iya, kadang-kadang. masyarakat maunya begitu. Tapi memang itu manusiawi, wajar Mbak Mm. Putri. Mm. Itu manusiawi, siapapun dia berharap keluhan dia pemerintah bisa menjawab. Mm. Tapi hari ini kami butuh bermitra dengan masyarakat dan mengajak masyarakat bahwa layanan ini hanya sifatnya untuk sesuatu yang sifatnya darurat. Artinya bahwa ketika pemerintah tidak hadir saat itu, ancamannya ada korban jiwa. Itu sifat kedaruratan. Ya. Ada korban yang memakan jiwa yang personal atau banyak orang. Berdampak pada satu orang, dua orang, atau banyak orang. Nah, Contohnya ini apa tuh Pak, peristiwa atau laporan yang sebenarnya bukan merupakan kegawat daruratan, tapi masyarakat tetap ngotot untuk dilayani. yang paling banyak itu soal tebang pohon. Hmm. Ini semua orang berharap bahwa pemerintah akan datang potong pohonnya di samping rumah, di depan rumah. Padahal itu sebenarnya nggak darurat ya. Buktinya sampai hari ini pohonnya masih baik-baik Masih saja. baik-baik Cuma karena memang mereka merasa ini ancaman. Ancaman itu kan bukan berarti kedaruratan. Iya kan? Nah, tetapi pemerintah dalam hal ini call taker tidak mengabaikan laporan itu. Laporan itu akan disampaikan sebagai bentuk laporan umum yang akan diteruskan ke OPD teknis. Oke. Baik lingkungan hidup, badan bencana, maupun teman-teman pemadam kebakaran. Oke, jadi mungkin akan ditebang tetapi tidak sesegera mungkin ya. Iya. Soal teknis itu ada di OPD teknis. Mereka yang nanti melakukan assessment untuk menentukan apakah ini ditangani dengan pendekatan bagaimana. Nah, sebenarnya begini, ada hal-hal yang mestinya bisa diselesaikan pada level desa, negeri, kelurahan, kecamatan, begitu. Sehingga pemerintah kota secara skala besar menangani hal-hal yang sifatnya darurat, sangat urgent. Ya, sehingga energinya habis untuk betul-betul masyarakat dalam kondisi kedaruratan yang digunakan. Begitu. Oke, jadi ini masalah pengertian aja ya Pak ya. Iya. Masyarakat pun juga harus benar-benar mengerti bahwa memang layanan ini hanya dikhususkan tadi untuk hal-hal yang memang darurat tadi. Betul Mbak Putri. Oke, jadi harus dipilah-pilah dan terus harus diedukasi nih ya Tribuners. Semoga Tribuners yang nonton saat ini bisa teredukasi dengan baik ya Pak ya. Betul. Mana peristiwa-peristiwa yang memang harus dilaporkan ke layanan call center 112, mana yang merupakan aduan umum tadi. Betul. Oke, jadi supaya nggak ngotot ya Pak ya. Iya. Nah, Pak ini kita mungkin mau betul. bacain dulu komentar yang udah masuk di ada live ya? Facebook fanpage Tribun Ambon. Ini ada dari @Vanda. Halo Vanda. Ini bukan pertanyaan tetapi ada pernyataan dari Vanda bahwa call center 112 sangat berguna dan mempermudah masyarakat. Terima kasih pemerintah Kota Ambon. Terima kasih Vanda. Iya, kemudian dia juga komen lagi, diharapkan program ini bisa diakses ke seluruh masyarakat di Maluku. Nah, walaupun memang di Maluku sendiri baru di Kota Ambon ya. Betul. Yang sudah diresmikan atau diluncurkan layanan call center 112 ini. Betul. Oke Pak, kita lanjut lagi nih Pak. Iya, iya. Nah, tadi respon masyarakat sangat positif sekali. Nah, adakah inovasi-inovasi ke depan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon untuk memperkuat lagi layanan call center 112 ini Pak? Betul. Jadi memang strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan ini harus dilakukan dari waktu ke waktu. Jadi ketika melakukan evaluasi terhadap kekurangan
baik terhadap hal-hal yang sifatnya infrastruktur maupun sumber daya manusia, itu yang harus kita selesaikan. Nah, kayak misalnya kita mau bikin layanan mobil jenazah. Hari ini pemerintah kota punya mobil jenazah baru satu. Jadi ketika ada masyarakat sehari yang butuh pemanfaatan mobil beberapa, pemerintah kota memberikan alternatif solusi. Nah, lewat dinas perumahan pemukiman, Perkim, lalu kemudian itu ada mitra-mitra terkait. Jadi yang digunakan misalnya miliknya partai-partai tertentu atau lewat lembaga-lembaga keagamaan. Jadi ketika dibutuhkan, itu kalau misalnya milik pemerintah kota sedang dimanfaatkan, mitra-mitra ini yang bisa membantu. Nah, itu yang dibuat hari ini. Termasuk dengan mengoptimalkan fungsi koordinasi dengan rumah sakit soal darurat medis. Kami berharap bahwa memang PKS sudah dilakukan. Nah, memang tinggal diintenskan saja komunikasinya sehingga ketika ada terjadi kejadian darurat medis di satu wilayah, rumah sakit terdekat yang ketiga itu bisa melakukan upaya pendampingan terhadap masyarakat itu. Misalnya kalau dia di Wailela, mungkin rumah sakit yang di dekat sini Laimena yang bisa membantu lebih awal daripada menunggu teman-teman dari dinas kesehatan kota datang dan memberikan bantuan. Nah, ini kemitraan ini yang harus kita bantu, sinergisitas ini yang harus kita bangun di kota ini, bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Aspek pelayanan publik ini adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, termasuk para pihak, termasuk dengan pihak rumah sakit dalam berkaitan dengan kedaruratan medis. Tahu Mbak Putri kan? Iya, Pak. Nah, di samping itu memang optimalisasi untuk terus kualitas layanan ini ditingkatkan. Tahun ini kami akan memfasilitasi mitra-mitra terkait baik OPD internal maupun mitra eksternal kepolisian, TNI, SAR dan lain-lain dengan hand talking. Ya, dengan HT itu. Ya. Sehingga di samping melalui aplikasi lewat WhatsApp group, tetapi sarana komunikasi itu akan dipakai. Sehingga semua orang tahu bahwa ada laporan kedaruratan yang sifatnya harus segera. Dan tahun ini kita pengadaan. Dia masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja pemerintah kota. Masyarakat Tribunes bisa lihat bahwa ini bentuk komitmen. Bahwa optimalisasi layanan ini akan terus dilakukan oleh pemerintah kota untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik bagi rakyat di kota. Begitu Mbak Putri. Oke, jadi kolaborasi lintas sektor Betul. terus dilakukan ya untuk memberikan pelayanan yang paling terbaik pastinya untuk kalian semua Tribuners masyarakat Kota Ambon supaya bisa dipermudah ya, lewat pelayanan call center 112 ini. Pak, terakhir apa harapan Bapak untuk layanan call center 112 ini, dan adakah yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Ambon terkait dengan pemanfaatan layanan ini, Pak? Baik, terima kasih ya Mbak Putri dan Tribuners sekalian masyarakat Kota Ambon. Ini fasilitas yang pemerintah sudah siapkan untuk pelayanan kepada masyarakat dalam kaitan dengan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan dasar terbaik buat rakyatnya. Dan ini bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat, apalagi dalam kondisi kegawat daruratan. Sehingga kami berharap bahwa fasilitas ini, sarana ini bisa difungsikan secara bijaksana. Masyarakat bisa memanfaatkannya dalam kondisi kedaruratan medis, ya, dalam kondisi kedaruratan medis, dalam kondisi kedaruratan keamanan ketertiban, dalam kondisi kedaruratan bencana, dalam kondisi kedaruratan lainnya. Lainnya ini juga Mbak Putri dan Tribuners terkait dengan misalnya penanganan hewan liar, penanganan ODGJ orang dengan gangguan jiwa, anak hilang, ya orang hilang, sampai terakhir masih ada orang hilang. Dan pelayanan terakhir yang bukan pelayanan kedaruratan yaitu layanan mobil jenazah. Kami berharap bahwa layanan yang disediakan ini bisa digunakan secara bijaksana oleh Bapak Ibu masyarakat, saudara sekalian di Kota Ambon, sehingga dia berdampak positif. Ketika kita menggunakan dengan bijaksana, maka dampaknya adalah ada banyak orang yang mendapatkan manfaatnya.
Yes. Kalau ketong iseng, ketong main-main, sudah dipastikan bahwa ada orang yang membutuhkan dan akan menjadi korban dari semua peristiwa itu. Nah, demikian itu yang bisa ketong sampaikan. Sebagai pemerintah juga kami sampaikan permohonan maaf kepada Tribuners dan semua masyarakat di Kota Ambon kalau 4 bulan lebih pelayanan call center ini belum bisa memberikan layanan yang terbaik. Tetapi hari ini dengan begitu banyak upaya yang dikerjakan dalam segala keterbatasan, ini pesannya bahwa pemerintah mau hadir di tengah-tengah masyarakat, mau melakukan sesuatu kepada masyarakat. Dan itu tugas pemerintah. Ya. Terima kasih untuk semua ya. Tribunes terima kasih ya. Untuk Tribun Ambon, terima kasih karena Kominfo sudah dikasih waktu di sini. Ya, Ini sarana komunikasi, sarana edukasi buat publik, dan ini luar biasa. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih banyak juga Pak telah berbagi informasi yang sangat penting dan bermanfaat ini untuk Tribuners di rumah, dan semoga apa yang tadi disampaikan dari awal sampai akhir bisa diingat ya sama Tribuners dan diimplementasikan dengan baik. Tadi ya layanan ini bisa digunakan secara bijak ya sesuai SOP-nya, dan semoga kalian yang nonton ini bisa membedakan mana kondisi darurat yang memang benar-benar memerlukan layanan call center 112, mana yang bukan ya. Betul. Oke Tribuners, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah bergabung hari ini, baik di live kanal YouTube maupun Facebook fanpage Tribun Ambon. Sekali lagi semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Anda. Akhirnya saya Putri Utami pamit, selamat sore, sampai jumpa, dan amato. Amato dulu Pak. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal